perkenalkan nama saya Rebecca Nikita Siahaan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai pengaturan sumber daya alam pada bidang kehutanan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hukum kehutanan mempunyai sifat yang khusus atau lex specialis, karena hukum kehutanan hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau bersangkut paut dengan materi, maka akan dilakukan terlebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh sebab itu, hukum kehutanan disebut sebagai lex specialis. Ada beberapa pengaturan yang mengatur mengenai kehutanan ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perencanaan Kehutanan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Nomor 23 ini merupakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan kehutanan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat fungsi hutan, yaitu yang pertama fungsi konservasi, yang kedua fungsi lindung, dan yang ketiga fungsi produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan ekosistem di sekitarnya. Hutan lindung mempunyai kondisi yang sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengaruh yang baik terhadap tanah dan lingkungan alam sekitarnya. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Dalam pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 mengatakan bahwa peraturan pemerintah ini mengatur tentang yang pertama, perencanaan hutan, yang kedua, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, yang ketiga, penggunaan kawasan hutan, yang keempat, tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan serta pemanfaatan hutan. Yang kelima, pengelolaan perhutanan sosial. Yang keenam, perlindungan hutan. Dan yang ketujuh, pengawasan. Serta yang terakhir, yang kedelapan adalah sanksi administrasi. Asas-asas hukum kehutanan. Asas-asas hukum kehutanan tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Ada 6 asas yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu yang pertama, asas manfaat dan lestari, yang kedua, asas kerakyatan, yang ketiga, asas keadilan, yang keempat, asas kebersamaan, yang kelima, asas keterbukaan, dan yang terakhir, asas keterpaduan. Hutan berdasarkan statusnya merupakan hutan berdasarkan kedudukan hukum dari kawasan hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hutan negara, dan yang kedua, hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hukum negara sebagai konsekuensi adanya hak
menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan pada prinsipnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diharapkan untuk dapat mengatasi tindak pidana kejahatan terhadap kehutanan. Berikut beberapa kerusakan hutan yang terjadi akibat tindak pidana tersebut. Yang pertama, illegal logging, yaitu penebangan yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar, sehingga menurunkan atau mengubah fungsi awal dari hutan itu sendiri. Yang kedua, kebakaran hutan. Biasanya kebakaran ini disebabkan oleh beberapa orang yang membakar hutan dengan sengaja dan tidak bertanggung jawab untuk dijadikan lahan perkebunan atau permukiman dan lain-lain. Yang terakhir, perambahan hutan. Para petani yang bercocok tanam tahunan dapat menjadi ancaman bagi kelestarian hutan. Mereka dapat memanfaatkan hutan sebagai lahan baru mereka untuk lahan mereka bercocok tanam. Dari kerusakan hutan itu dapat memberikan dampak yang sangat serius buat kita, seperti perubahan iklim yang sangat ekstrim, erosi, bahkan banjir, dan juga rusaknya ekosistem darat dan laut. Sanksi pidana untuk pelaku yang melakukan perbuatan pidana terhadap kawasan hutan. Contohnya membakar hutan dengan sengaja. Sanksi pidana bagi pelaku yang membakar hutan dengan sengaja telah ditentukan dalam pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kegiatan penambangan kawasan hutan tanpa izin menteri telah ditetapkan dalam pasal 78 ayat 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 4 atau pasal 50 ayat 3 huruf G diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kita sebagai masyarakat yang taat hukum dan mencintai lingkungan alam sekitar kita sudah sepatutnya dan sebaiknya kita untuk menjaga dan melestarikan hutan kita supaya kita juga dapat hidup dengan menghirup udara yang segar. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video singkat materi pembelajaran saya. Semoga materi-materi yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya.